Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Setio Rahmadian Murti. Saya Olivia Tufa Ramadhania. Saya Diki Bagus Prasetyo. Saya Reida Kamila. Perkenalkan, nama saya Rinjani Nurhayati Haniza. Nama saya Surya. Indeks harga adalah perbandingan harga rata-rata suatu barang dari waktu ke waktu dengan melihat tahun yang dihitung dengan harga tahun-tahun dasar. Jenis-jenis indeks harga yang wajib diketahui. Indeks harga konsumen atau IHK. Indeks yang satu ini akrab disebut dengan sebutan IHK. Angka dalam indeks harga konsumen nantinya akan menunjukkan hal yang signifikan mengenai perbandingan antara harga jasa maupun harga barang yang diinginkan atau dibeli oleh seseorang konsumen. 2. Indeks harga produsen atau IHP. Indeks selanjutnya adalah sesuai dengan namanya yang merupakan indeks harga bertitik tumpu pada perubahan harga tingkat produsen. 3. Indeks harga petani. Sesuai dengan namanya, indeks yang satu ini merupakan suatu indeks yang menjadi acuan harga di mana petani harus membayar ataupun menerima. Secara spesifik, Indonesia merupakan negara agraris sehingga bisa dibilang jumlah petani di Indonesia sendiri cukup banyak. 4. Indeks implisit. Lalu yang terakhir adalah indeks implisit. Untuk indeks yang satu ini adalah sebagai metode perbandingan yang membandingkan antara pertumbuhan ekonomi dalam kajian nominal serta pertumbuhan ekonomi yang bersifat real. 1. Harga agregatif atau tidak seimbang. Dalam metode agregatif sederhana ini, seluruh harga dalam tahun tertentu dinyatakan sebagai presentasi dari keseluruhan harga komoditas dalam satu tahun. Kamu bisa melakukan perbandingan perubahan harga rata-rata pada tahun tertentu terhadap harga pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, harga pada tahun sebelumnya itu dijadikan sebagai tahun dasar. 2. Indeks harga dengan harga setimbang. Dalam rumus yang satu ini akan dibagi menjadi 3 tipe. Ketiga tipe tersebut memiliki ragam cara yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Yang pertama adalah last payers. Cara yang satu ini adalah dengan mengalihkan terlebih dahulu harga barang dengan kuantitatif pada tiap tahunnya. Setelah itu hasilnya dijumlahkan lalu mendapatkan angkanya, maka dibagi serta dikali dengan kuantitas pada tahun dasar. Setelah diketahui angkanya maka dikali dengan 100. Selanjutnya ada rumus PASC. Untuk rumus yang satu ini cukup sederhana dengan menggunakan faktor penimbang kuantitas pada tahun dasar sebagai acuan dalam proses perhitungan. Setelah mengetahui angkanya, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengalihkannya dengan angka 100. Yang terakhir adalah metode Marshall and Gewirth. Metode ini menghitung dengan cara menggabungkan jumlah tahun dasar dengan jumlah tahun berjalan. Nah, habis itu langsung dikalikan dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun berjalan. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga secara umum atau terus-menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang lainnya. Terjadi inflasi tetap memberikan dampak yang beragam, bukan hanya negatif tetapi juga ada yang positif. Apa saja dampaknya? Simak penjelasannya di bawah ini. A. Dampak inflasi terhadap pendapatan. B. Dampak inflasi pada bidang ekspor. C. Dampak inflasi terhadap minat menabung. D. Dampak inflasi terhadap perhitungan bahan pokok. Penyebab inflasi. Tarikan permintaan demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan permintaan atau daya tarik masyarakat yang tinggi pada suatu barang atau jasa, yang mana biasanya dipicu dari membanjirnya likuiditas di pasar sehingga permintaan jadi tinggi dan memicu perubahan tingkat harga. Peningkatan permintaan ini menyebabkan harga faktor produksi meningkat. Desakan atau tekanan produksi atau distribusi cost push inflation. Inflasi ini disebabkan dorongan kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu tertentu secara terus-menerus. Biasanya inflasi jenis ini dipengaruhi desakan gaya faktor produksi yang terus meningkat, kelangkaan produksi, dan kelangkaan distribusi. Inflasi campuran. Inflasi ini terjadi akibat kenaikan penawaran dan permintaan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara keduanya. Misalnya, ketika permintaan pada barang atau jasa A meningkat,
lalu menyebabkan persediaan barang atau jasa turun, sedangkan pengganti atau substitusinya terbatas atau tidak ada. Ketidakseimbangan ini akan mengakibatkan terjadinya inflasi. Cara menghitung inflasi. IHK menjadi cara yang paling sering digunakan untuk menghitung laju inflasi di Indonesia. Rumus dari inflasi ini dapat dituliskan sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHK periode ini sampai IHK periode sebelumnya, atau IHK periode sebelumnya dikali 100%.